Ayo sama-sama kita mengaku bahwa hari ini uang bisa membuat kita bahagia. Benar begitu kan? Dengan uang kita bisa menentukan cara bahagia, tapi tanpa memiliki uang kita mungkin saja sebagian orang mampu memaksakan dirinya untuk bahagia dengan keadaan yang terbatas. Memang benar, meskipun memiliki uang dapat memberikan sejumlah kekuasaan dalam aspek materi dan memungkinkan akses terhadap berbagai kesempatan. Sejalan dengan itu, kebahagiaan seringkali tidak hanya bergantung pada keberlimpahan finansial, tetapi juga pada kualitas hubungan hidup antar sesama, lingkungan, diri, dan bahkan batin kita, yang terkadang kita lupa bahwa setiap detik kita sering bertengkar dengan diri kita sendiri yang disebabkan entah itu oleh keadaan maupun oleh sebab sebuah pilihan. Jika kita berbicara kebahagiaan, kesehatan mental dan fisik itu juga bisa menjadi salah satu faktor untuk membuat kita bisa menjadi lebih bahagia, serta pemenuhan jiwa dan nilai-nilai hidup yang mendalam itu juga dapat memberikan hal yang baik dan berdampak positif untuk hidup kita. Dengan demikian, merangkai keberhasilan finansial dengan kebahagiaan melibatkan keseimbangan yang bijak antara pencapaian materi dan aspek-aspek kehidupan yang lebih abstrak, namun tak kalah pentingnya pula. Meskipun terkadang kita melihat sesuatu atau peluang misalnya, kita tidak tahu pasti dengan peluang itu kita akan mendapatkan apa. Akan tetapi dengan tubuh yang sehat, dengan kualitas mental yang baik, kita bisa memungkinkan sesuatu yang abstrak itu untuk menjadi sesuatu yang terlihat lebih jelas dan nyata. Maka hal itu dapat membuat kita mampu menikmati prosesnya dan kita bisa mendapatkan hasilnya. Namun sekali lagi, ketika kita berbicara soal finansial dan uang, tetap kita harus akui hari ini bahwa uang selalu mampu membuat kita bahagia. Karena dengan uang, seperti yang gue bilang di awal, kita mampu menentukan cara bahagia. Mungkin ada beberapa kasus di luar sana. Ya, itu kasus mereka, berbeda dengan kasus kebanyakan orang. Saya percaya akan hal itu. Tidak semua orang kaya itu penyakitan atau memiliki banyak larangan untuk mengkonsumsi sesuatu. Bahkan menurut saya pribadi, sebagian banyak malah mereka bebas dan mereka bisa melakukan apapun dengan kekayaannya. Begitu kan? Memiliki uang memang seringkali dianggap sebagai sumber daya yang memberikan kekuasaan dan kemampuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dan keinginan. Dalam konteks ini, uang dapat memberikan akses terhadap pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan yang lebih baik, dan pengalaman hidup yang lebih beragam. Kekuatan finansial juga bisa menghasilkan pengaruh dalam berbagai ranah, mulai dari bisnis, politik, hingga kehidupan sehari-hari. Kita harus akui hari-hari ini, kita lihat di sekitar kita. Orang yang memiliki uang, apapun keadaannya dan bagaimanapun caranya dia hidup, dia akan selalu mendapatkan penghargaan, baik itu dari sudut pandang politik, bisnis, juga kehidupan sehari-hari di sekitarnya. Namun penting untuk diingat bahwa keberlimpahan finansial tidak selalu menciptakan kebahagiaan sejati. Banyak penelitian psikologis positif menunjukkan bahwa faktor-faktor non-materi seperti hubungan sosial yang mendalam, pencapaian pribadi, dan kontribusi positif terhadap orang lain memiliki peran penting dalam membentuk kebahagiaan seseorang. Artinya, ketika kita berupaya untuk selalu menyempatkan diri, membantu orang lain, bersosialisasi dengan baik, dan kemudian menjaga hubungan di dalam lingkungan kita, maka itu pun tidak mungkin akan menimbulkan atau memberikan kebahagiaan pada diri kita. Namun sekali lagi, kita nggak bisa munafik. Selesai itu semua, pulang kita ke rumah, duduk kita di rumah, ketika kita sadar bahwa kita tidak ada uang, tidak ada untuk kita makan, terus kemudian kalau punya anak-anak kita pengen jajan, istri kita pengen beli skincare misalnya, tetap saja kita akan menjadi murung lagi, kita akan menjadi bingung lagi. Begitu kan? Kita jangan bohong, benar dan akui saja keadaan itu. Selain itu, riset juga memang menunjukkan bahwa perasaan kebahagiaan cenderung lebih berkelanjutan ketika individual memiliki keseimbangan hidup yang sehat. Betul.
termasuk kesehatan mental dan fisik yang baik. Betul. Oleh karena itu, mencapai kesejahteraan sejati seringkali melibatkan integrasi antara keberhasilan finansial dan aspek-aspek inti kehidupan yang melibatkan nilai-nilai dan makna. Artinya, ketika seseorang mampu memiliki kekayaan yang berlimpah, ketika dia tidak bisa melihat nilai-nilai yang lebih bermakna, mungkin saja dia juga tidak bahagia. Memang kita juga harus akui bahwa ada sebagian orang di sana yang tidak bahagia padahal mereka memiliki kecukupan dalam kehidupan mereka. Dalam sebuah pandangan yang lebih holistik, keberhasilan hidup dapat diukur bukan hanya dari saldo rekening bank, tetapi juga dari kepuasan batin, hubungan yang kokoh, dan kontribusi positif kepada masyarakat. Dengan memahami bahwa kekuasaan uang dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu, namun bukan tujuan akhir, seseorang dapat lebih efektif mengarahkan kehidupannya menuju kombinasi yang seimbang antara kemakmuran materi dan kebahagiaan batin. Namun, seringkali manusia selalu menikmati posisinya pada satu sudut pandang. Misal, ketika dia merasa cukup dari segi finansial, dia kerap kali lupa untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Dan jika ada yang melakukan itu, mungkin itulah yang dimaksud dengan orang yang mengerti makna atau nilai-nilai dari apa yang disebut keberhasilan finansial. Karena dengan keberhasilannya, dia mampu membawa dirinya menuju kebahagiaan. Dan akhirnya kalimat itu pun sama, kembali lagi kepada apa yang saya katakan di awal. Dengan uang, dengan materi yang cukup atau yang berkelimpahan lah katakan, kita dapat menentukan cara untuk bahagia. Tapi dengan kita tidak memiliki apa-apa, kita dipaksa bahagia oleh keadaan yang bahkan kita sendiri hampir mustahil untuk bahagia. Karena begitu banyaknya beban yang menumpuk pada diri kita. Berapa orang sih di dunia ini yang mampu membebaskan diri dari tekanan ekonomi, kemudian merubahnya menjadi kebahagiaan? Sangat sedikit. Jadi, jujur aja kita semua hari ini butuh uang untuk bahagia. Mungkin tidak semua, tapi hampir kebanyakan, bukan? Selain kita kekurangan finansial, terlebih lagi aspek spiritual dan nilai-nilai hidup juga tidak ada pada diri kita. Maka tentu kita akan jauh lebih sulit untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Aspek-aspek spiritual dan nilai-nilai hidup memiliki dampak besar terhadap kebahagiaan seseorang. Namun ketika itu tidak dimiliki, ditambah lagi kurangnya finansial, maka sudah dapat dipastikan kita akan selalu berada dalam kesulitan dan kesedihan. Sulit tidak hanya soal mendapatkan materi, tapi sulit untuk bahagia dengan keadaan yang terbatas. Seseorang yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan keyakinan yang diyakininya seringkali merasakan kepuasan yang mendalam. Oleh karena itu, keberhasilan hidup juga dapat diukur dari sejauh mana seseorang mampu mempertahankan integritas dan konsistensi dengan nilai-nilai yang diyakininya. Gua di sini tetap akan menekankan bahwa penting untuk diakui bahwa uang sebagai alat dapat memperluas pilihan dan peluang untuk kita bisa hidup lebih bahagia. Tetapi pada saat yang sama, keberlimpahan materi juga membawa tanggung jawab dan tantangan tersendiri. Manajemen yang baik terhadap kekayaan, kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan, dan kontribusi positif terhadap masyarakat, semuanya memanfaatkan kekuasaan finansial dengan cara yang bermakna. Itu perlu dilakukan, karena kalau tidak, mungkin merekalah orang yang selalu kesulitan untuk bahagia, padahal sudah memiliki segalanya secara materi. Dalam sebuah perspektif yang lebih luas, pengalaman hidup yang beragam juga menjadi kunci keberagaman kebahagiaan, kesenangan dari pencapaian pribadi, kehangatan keluarga, dan keindahan hubungan sosial, semuanya berkontribusi pada kebahagiaan yang tumbuh dan berkelanjutan. Jadi, meskipun memiliki uang membuka pintu menuju berbagai kesempatan, kebahagiaan yang sejati muncul dari keseimbangan holistik antara pencapaian materi, nilai-nilai hidup, dan hubungan yang bermakna. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.